Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian untuk namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih karena kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Segala pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Haleluya, ya Allah, harta yang luar biasa bagi kita. Oh, harta yang mulia, Yesus. Haleluya, Engkaulah segalanya ya Tuhan. Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, Engkaulah harta yang tak ternilai bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh karyamu yang terbesar, karyamu yang luar biasa, memulihkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami sungguh bersyukur Yesus. Biarlah pujian dari hati kami, oh Tuhan, selalu keluar Tuhan. Pujian pengagungan kami Tuhan selalu keluar dari hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Limpah-limpah terima kasih atas kasih sayang-Mu, atas anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan atas
balas campur tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami boleh melakukan, mengerjakan karya keselamatan-Mu dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Katakan sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, glory, 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 glory. Haleluya. Oh haleluya. Ku kagum akan Engkau, kami kagum padamu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, glory Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami, tempat perteduhan hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Biarlah kami selalu memiliki hati yang selalu mengasihi Engkau, hormat dan kagum akan Engkau. Kami selalu Tuhan rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan.
Kami selalu mencari wajah-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau sudah mendengar setiap pujian kami, sembah kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau memberikan Tuhan suara-Mu, teguran-Mu, nasihat-Mu untuk kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah kehidupan kami, yang adalah penuntun kami Tuhan. Oh, memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menjadi kepanjangan lidah-Mu Tuhan. Oh, pakai hamba-Mu lebih indah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tambahkan Tuhan pewahyuan rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, agar apa yang disampaikan benar-benar itu dari Tuhan, dan itu dapat membuat hidup kami umat-umat-Mu hidup benar di hadapan-Mu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menurunkan pengampunan-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru pelepas kami yang hidup. Saudara kekasih jiwa kami, oh Tuhan, yang rindu untuk menyambut firman Tuhan, yang rindu diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Senang pagi ini? Senang besar? Amin ya, sedikit. Senang besar? Haleluya, puji Tuhan. Yesus mau kita bersukacita, sampai Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara bersukacita? Haleluya. Lambaikan tangan dong. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Turunkan tangan. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus, dan selamat kita mendengar firman Allah. Kita bisa bertemu dalam ibadah dengan kuat sehat, panjang umur, ini berkat Tuhan. Saya baru dapat informasi dalam satu kebaktian Natal di salah satu gereja kita yang ada di tetangga kota Surabaya, sedang pimpin puji-pujian Natal, dia roboh pingsan. Ya, tadi malam terjadi. Tapi kalau saudara dan saya, Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan. Waktu ini kemurahan Tuhan. Ada pujian lama, kalau ku masih hidup sekarang, itu cinta Allah. Tuhan mencintai saudara saya, Tuhan masih beri kesempatan menikmati hidup senang bersama jemaat, bersama keluarga terutama, untuk menjadi berkat, untuk berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita akan mendengar sebagian firman Allah dan memperhatikannya dan bisa terima dan mengamalkan dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat firman Allah, kita akan mendengar suatu firman Tuhan adalah dengan judul diperlengkapi untuk melayani. Diperlengkapi untuk melayani. Mari kita akan ambil satu ayat firman Allah, kita buka bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 45. Kita akan bangkit berdiri dan kita baca dengan suara yang nyaring pada hitungan yang ketiga. Injil Markus pasal 10 ayat 45. Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang juga akan mengikuti kebaktian dan firman Allah pada saat ini, akan mengambil aplikasi Alkitab saudara dan baca dengan suara yang nyaring di mana saja saudara berada. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45 kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar firman Allah diperlengkapi untuk melayani, untuk mengikuti teladan Yesus. Siapakah anak manusia ini? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saudara yang kekasih, saudara dan saya sudah menerima berkat besar ini, adalah tebusan oleh Yesus Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Amin saudara. Apakah kita bersyukur banget, bersyukur sekali, atau hanya sekedar bersyukur? Saudara harus sangat-sangat bersyukur karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, darah yang mahal, bukan senilai emas dan perak, tetapi tidak ternilai harganya, darah anak domba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang sudah ditebus, Yesus sudah memberikan nyawanya menebus manusia. Dan firman Allah juga berkata, anak manusia datang bukan hanya memberi nyawa menjadi tebusan, tapi dia datang untuk melayani saudara dan saya. Amin saudara. Dua hal besar tujuan Yesus datang dalam dunia. Satu, menebus manusia dari tangan setan, memberikan manusia keampunan dosa, pembenaran, dan memberi hidup kekal pada umat manusia. Dua, Yesus datang untuk melayani saudara dan saya. Luar biasa cinta Tuhan untuk kita semua. Karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih, ini berkat yang luar biasa, yang terutama, terbesar, yang saudara dan saya sudah terima. Kita sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Lalu kemudian kita harus menjaga kehidupan yang sudah dibenarkan ini dengan ketaatan kita kepada firman Allah. Firman Allah katakan, Bapa, kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita disucikan hati pikiran kita sehingga perkataan dan perbuatan kita kudus oleh karena firman Allah. Itulah sebabnya kita harus rajin untuk mempelajari firman Allah, mendengar firman Allah, memahami firman Allah, melakukan firman Allah, supaya setelah kita ditebus, kita tetap ada dalam kesucian hidup. Amin saudara. Saudara yang kekasih, bagian kedua setelah kita ditebus, ada pelayanan Yesus untuk kita. Yesus datang untuk melayani. Luar biasa. Sesudah tertebus, Tuhan masih melayani kita. Saudara yang kekasih, kalau saya bertanya kenapa Yesus mau menebus kita, karena kita berdosa. Semua bisa jawab itu. Karena manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan kepada Allah. Manusia sudah ada di dalam genggaman iblis. Untuk dapat menjadi manusia yang tidak berdosa, harus ada penebusan. Yesus bayar harga. Ada ayat berkata, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dibeli dari siapa? Dibeli dari setan, saudara. Harganya apa? Darah Yesus. Itu semua bisa jawab, Yesus datang menebus kita karena kita berdosa. Tapi hal yang kedua, pelayanan Yesus. Yesus datang untuk melayani. Saya mau bertanya kepada saudara, mengapa Yesus datang untuk melayani saudara? Adakah saudara bisa menjawab? Ataukah saudara ada di rumah atau di mobil sedang mengendarai kendaraan dan mendengar firman ini? Apakah engkau bisa menjawab mengapa Yesus perlu datang untuk melayani saudara, melayani saya? Ada yang bisa jawab yang ada di sini? Tolong, mungkin mewakili kaum muda. Ada yang bisa jawab?
Ada? Mewakili keluarga muda? Mungkin Bapak? Koko? Mengapa Yesus datang untuk melayani? Karena Yesus cinta, oke. Tapi coba dijabarkan sedikit. Karena Yesus cinta, oke. Yesus datang melayani karena dia cinta. Tapi coba lebih spesifik. Kenapa Yesus datang untuk melayani? Ada keluarga middle age? Ada? Ada? Cece? Atau keluarga senior? Oma opa ada yang bisa jawab? Puluhan tahun Yesus datang untuk melayani kita. Saudara yang kekasih, Yesus datang untuk melayani. Saudara masih ingat kisah Yesus datang? Dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk apa? Untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Letak persoalan Yesus mau melayani karena banyak orang sakit, saudara. Yesus datang untuk membuat orang lumpuh bisa berjalan. Karena banyak kelumpuhan pada manusia. Yesus datang karena banyak orang buta, dicelikan mata yang buta. Ada persoalan dalam penglihatan manusia. Yesus datang untuk membangkitkan orang mati. Persoalan manusia, kematian. Saudara yang kekasih, karena berbagai macam persoalan ke manusia ini, maka Yesus datang untuk melayani kita. Untuk menolong keperluan saudara. Kalau saudara sakit, saya dan saudara disembuhkan oleh Yesus. Saudara, kalau engkau sakit, berdoa, Yesus bilurmu resep termanjur, sembuhkanlah saya. Boleh saudara mau ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, tidak salah. Tapi itu bukan terutama untuk kesembuhan. Itu follow up sesudah kita datang kepada Yesus. Saudara mau periksa secara medis, tidak ada masalah, boleh. Tapi mari setiap kita yang sakit berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya, bilurmu menyembuhkan saya. Saudara, kita melihat sini umat manusia ada berbagai macam persoalan. Sehingga selalu kita berdoa, Tuhan tolong saya keluar dari persoalan ini. Mungkin saudara aman-aman soal finance, keuangan. Tapi ada saudara kita yang lain dalam masalah keuangan. Kita sehat-sehat, ada yang lain dalam masalah kesehatan, dalam keadaan sakit. Saudara yang kekasih, kita mungkin tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Tapi ada orang lain punya masalah. Itulah sebabnya Yesus datang untuk melayani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu sekarang Yesus gak ada di dunia ini lagi. Yesus ada di dalam sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Sekarang siapakah yang akan menjadi kepanjangan tangan Yesus untuk melayani? Siapakah yang akan menjadi kepanjangan kaki Yesus untuk berjalan mematakan Injil, mengajarkan firman Allah? Siapakah yang akan menjadi hati Yesus untuk mengasihani sesama yang dalam persoalan hidup, untuk merangkul mereka dan memberikan mereka support, doa, pertolongan? Saudara dan saya. Itulah sebabnya kita perlu diperlengkapi. Karena kita akan menjalankan tugas pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini. Sampai gereja masuk gereja sempurna. Saudara dan sayalah yang akan melayani. Kita perlu diperlengkapi terlebih dahulu. Saudaraku yang kekasih, kita diperlengkapi dengan apa? Dengan firman Allah. Firman Allah membentuk suatu kehidupan kekristenan yang sama seperti Yesus. Saudara harus padankan hidup saudara dengan firman Allah. Saudara harus hidup seturut firman Allah, sesuai perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Allah harus memperbaiki kelakuan kita yang salah.
Firman Allah harus menuntun perjalanan hidup kita. Ada ayat berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Firman menerangi perjalanan kehidupan. Bagaimana kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi mulut Kristus untuk berita Injil. Untuk menyiarkan kabar baik. Kalau kita nggak tahu firman Allah. Saudara dan saya perlu diperlengkapi firman. Firman pada kita mengubahkan hidup kita. Hidup yang diubahkan, hidup ini juga harus diurapi dengan Roh Kudus. Kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Roh Kudus, Alkitab tulis banyak manfaat untuk kita, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Roh Kudus selalu kasih ingat kita firman Allah. Roh Kudus memberi kita hikmat, supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup berhikmat, tidak hidup sembrono. Menjadi orang Kristen yang hidup bertata krama, tidak menjadi orang Kristen seperti dalam kisah Gideon dan tentara-tentara ya, yang tidak lulus seleksi Tuhan. Mereka sudah lulus percaya Tuhan yang bisa menolong mereka berperang. Tapi pada seleksi kedua mereka tidak lulus karena mereka tidak bertata krama. Mereka minum air seperti anjing menjilat. Ini soal tata krama, kelihatannya sepele. Tapi ternyata itu menjadi tolok ukur. Saudara dan saya yang mau menjadi pelayan Tuhan, yang mau melayani tata krama, jangan dilewatkan dari hidup ini. Saudara, Roh Kudus akan tolong kita memberikan hikmat untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang ada sopan santun, tahu bertata krama, beretikat baik, berbudi luhur. Saudara yang kasih, Roh Kudus memberikan kita apa lagi? Ya, selain hikmat dia memberikan kekuatan. Jadi orang Kristen ada masalah kehidupan yang melanda, enggak pernah jadi loyo dan tidak pernah putus asa, selalu tetap tegar, tegak berdiri. Ada ayat berkata, kita jangan goyah. Ya. Kita harus tegak berdiri, jangan goyah. Ya. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, siapa manusia yang gak ada persoalan? Semua ada persoalan. Tapi Roh Kudus, roh kekuatan. Ada persoalan, jemaat tetap tegak berdiri. Tidak pernah kecewa dan putus asa. Ya, Paulus ingatkan di surat Ibrani, kalau ada persoalan, ingat Yesus yang menanggung beban sehebat itu dari pihak orang berdosa. Jadi kalau engkau dalam keadaan masalah hidup, ingat Yesus. Yesus juga dalam waktu dia hidup sebagai manusia, dalam tekanan yang begitu berat dan penderitaan yang begitu hebat. Sehingga Alkitab katakan, kita tidak lemah dan putus asa. Amin, saudara. Siapa yang mau tetap punya harapan dalam Yesus? Coba lambaikan tangan. Haleluya, saya mau tetap punya harapan di dalam Yesus. Jangan putus asa. Saya baru keliling dari state ke state, kota ke kota di Amerika dan sampai di Jakarta. Ternyata dalam persoalan hidup bukan hanya ada pada saya dan saudara. Mereka juga yang ada jauh dari kita ada persoalan hidup. Tetapi tegak berdiri dalam Yesus. Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin, saudara. Dia sudah beri Roh Kudus, roh kekuatan. Saudara ada masalah, Yesus pasti tolong. Saya waktu di luar, saya masalah dengan kedinginan. Saya gatalan, saudara. Tapi akhirnya dapat pertolongan, dikasih lotion yang disuruh labur satu tubuh, akhirnya bisa hilang. Ada pertolongan, tidak pernah terlambat. Andai kata pun ada masalah, tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Amin, saudara. Yakinlah Bapak saudara tidak berjuang sendiri. Ya. Tuhan turut merasakan, dia sebagai imam besar turut merasakan kesusahan kita. Tapi bukan hanya turut, kalau manusia saya bisa berkata, aku turut merasakan kesusahanmu. Aku turut ya merasakan persoalan hidup, tapi cuma turut merasakan. Aku tak bisa menolong. Menolong mungkin sedikit, mungkin hanya mensupport dalam doa. Tapi firman Allah katakan, Yesus imam besar, dia turut merasakan persoalan saudara dan saya. Dia juga dapat menolong. Saudara percaya Yesus dapat menolong.
Roh Kudus tetap dia roh penolong, tetap beri kekuatan. Dia beri hikmat, dia beri kekuatan, dia beri ketertiban seperti saya katakan tadi. Para pelayan-pelayan Kristus, pejuang-pejuang Kristus harus hidup tertib, bertata krama yang baik, berbudi luhur, tahu sopan santun. Roh Kudus juga adalah roh yang membangkitkan kasih. Rasul Paulus berkata, apapun kita bisa buat, bahkan sampai beri diri dibakar, tanpa kasih tidak ada gunanya. Saudara dan saya, mari kita setting hati kita benar-benar penuh dengan kasih Allah, supaya kita bisa salurkan kasih Allah kepada orang lain. Roh Kudus memberikan kasih, memberi kehangatan dalam hidup saudara. Firman Allah katakan di akhir zaman kasih menjadi tawar. Orang gak peduli dengan yang lain. Saudara saya di pesawat 3 orang, saya di tengah. 1 ibu, 1 bapak. Tadinya saya gak tahu kalau suami istri. Dia bilang, ibu pindah sana aja. Belakangan baru saya tahu, biar dia gak bilang suami. Oh iya suaminya mungkin, karena dia bilang biar bapak itu pindah sini. Saya bilang saya suka melihat pemandangan. Saya kalau paling di tengah itu gak bisa lihat ke jendela. Saya bilang saya sini atau ibu di sini, aku di pinggir. Dia tidak mau. Saya disuruh pindah ganti dengan bapak itu, ternyata suaminya. Ternyata ada satu stewardess datang, dia bilang suruh ini ibu ini pindah, suruh saya ini pindah, karena kami ini berdua katanya, suruh saya pindah. Jadi pramugara itu yang suruh saya pindah, karena mereka mau berdua. Ya, saya tahu dia pakai bahasa Inggris, suruh dia pindah. Ya, seperti mengusir dan kata tekanan-tekanan yang tidak sopan gitu. Jadi saudara yang kekasih, memang di akhir zaman udah nggak ada kasih lagi, dan mereka itu orang Thailand. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang firman Allah katakan kasih semakin tawar. Saya melihat beberapa kondisi yang saya jumpai dalam perjalanan saya, kasih semakin tawar. Tapi saudara yang kekasih, kalau Roh Kudus tetap ada, Roh Tuhan, saudara berdoa seperti Raja Daud, Tuhan jangan ambil rohmu dalamku, supaya kita penuh dengan kasih Allah yang bisa kita bagi kepada orang lain. Coba saudara lihat diri saudara, apakah saudara masih penuh dengan kasih Allah, atau kasih Tuhan sudah enggak ada pada saudara? Kalau enggak ada, bagaimana kita mau share sesuatu yang tidak ada pada kita? Kita harus punya dulu baru kita share. Itulah sebabnya kita harus diperlengkapi oleh Roh Kudus, supaya ada hikmat, ada kekuatan, ya. Roh Kudus, ya, roh yang tertib pada kita, roh kasih ada pada kita. Amin, saudara. Kita diperlengkapi dengan apa lagi? Apakah cukup firman dan Roh Kudus? Saya mempelajari bagian firman ini. Akhirnya ada satu kelengkapan yang perlu juga pada kita. Dan saya tahu Tuhan mau memberkati saudara dan saya dengan kelengkapan yang ketiga. Apakah kelengkapan yang ketiga yang harus ada pada saudara sebagai pelayan-pelayan Kristus? Ada yang saudara bisa memberi jawaban? Saudara yang mendengar ini secara online, jawablah dalam hati saudara. Apakah lagi kelengkapan yang perlu selain firman dan Roh Kudus? Apa saudara? Ada di sini bisa menjawab? Saudara, kita perlu diperlengkapi dengan pengalaman-pengalaman kemenangan bersama Yesus. Saudara yang kekasih, ini perlu kita diperlengkapi dengan pengalaman hidup saya pribadi dengan Tuhan. Saudara diperlengkapi dengan pengalaman hidup saudara pribadi dengan Tuhan. Apakah dalam persoalan hidup saudara sudah merasakan Tuhan tolong secara ajaib atau belum? Apakah ada pengalaman ya mujizat dalam hidup saudara? Apakah ada pengalaman ya pertolongan Tuhan yang ajaib yang saudara alami? Itu harus saudara menikmati pribadi lepas pribadi, sehingga kita lengkaplah sudah menjadi pelayan-pelayan Kristus.
Sebab tugas untuk melayani bukan lagi Yesus. Yesus sudah selesai pelayanannya. Saya dan saudara belum selesai pelayanan. Kita semua harus diperlengkapi dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan pengalaman hidup berkemenangan bersama Yesus. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa melayani sesama kita yang banyak persoalan hidup. Kalau saudara ada pengalaman engkau sakit dan disembuhkan, engkau bisa tolong orang yang sakit. Bisa doakan mereka dan ceritakan, dulu juga aku sakit tapi Tuhan sembuhkan aku. Saudara ada pengalaman Tuhan buka jalan di kala tidak ada jalan. Saudara bisa berkata kepada temanmu yang tertutup jalan, jangan takut. Jangan pernah putus asa. Pasti ada jalan keluar. Karena kita sudah Allah. Saudara bisa memberi pertolongan kepada orang lain karena kita sudah lebih dahulu menikmati pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih, saudara dan saya harus menjadi pelayan-pelayan Kristus untuk dapat mengatasi, untuk dapat menolong persoalan-persoalan yang melanda umat manusia. Karena Yesus sudah di sorga. Tugas itu di pundak saya dan saudara. Maukah engkau menjadi pelayan Kristus? Haleluya. Kita bukan hanya minta Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan buka jalan untuk saya, Tuhan beri saya berkat. Bukan hanya itu saja. Kalau kita sudah terima itu, kita harus tolong orang yang perlu lawatan Tuhan. Kita adalah mitra kerja daripada Roh Kudus di dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu kalau kita sudah tahu bagaimana memperlengkapi diri, pertanyaan berikutnya, kita kapan harus melayani? Kapan saudara saya harus bertindak untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini? Kapan saudara harus melayani? Saudara semua saya percaya bisa jawab. Jawabannya sekarang ini kita harus melayani. Bukan tunggu hari esok. Kita harus melayani sekarang. Sekarang ini seputar saudara banyak keperluan hidup. Banyak orang yang perlu lawatan Tuhan. Tuhan gak akan turun dari sorga untuk melawat mereka. Tuhan pakai saudara. Tuhan pakai saya untuk melawat mereka yang perlu ditolong. Sekarang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap waktu itu berharga. Jangan sia-siakan waktu untuk dapat melayani Tuhan. Walaupun mungkin tidak besar pertolongan saudara. Saya di kereta api, saya berusaha membangun percakapan dengan orang yang di sebelah saya. Dia mau pulang ke Madura karena keponakannya meninggal. Saya bilang, masih muda dong, keponakan ibu itu muda sekali. Iya, baru 4 tahun. Saya angkat cerita, saya bercerita, dia bekerja di Jakarta. Saya bilang, Tuhan tolong kamu. Percaya Tuhan Yesus tolong kamu. Tak selip-selip sedikit-sedikit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita harus melayani. Bahkan saya mau berkata pada saudara, kita yang harus menciptakan waktu untuk melayani. Saudara yang kekasih, kesempatan itu kita harus adakan. Ciptakan kesempatan saudara. Saudara harus menciptakan kesempatan untuk pelayanan. Karena orang-orang itu perlu ditolong. Saudara yang kekasih, lalu pertanyaan berikutnya. Di mana saudara melayani? Pertama-tama saudara saya melayani di rumah. Yang pertama saudara saya harus melayani di rumah. Gak ada arti melayani di luar kalau kita gak melayani di rumah. Seorang pendeta bisa berkhotbah bagus, tapi kalau dia tidak bisa melayani dalam rumahnya untuk istri anak-anaknya, dia bisa bawa berkat untuk orang lain, tapi istrinya mungkin akan ngoceh. Ya, buat apa melayani di luar?
kami di rumah nggak dilayani. Saudara yang kekasih, pertama-tama saudara melayani di rumah saudara. Dalam keluarga saudara, suami, istri, orang tua, anak, anak kepada orang tua. Supaya orang dalam rumah saudara tidak mengomel. Walah, pinter melayani di mimbar, gak pinter melayani di rumah. Tapi kalau kita pinter melayani di rumah, kita melayani di mimbar, kita melayani orang lain, keluarga kita support. Tuhan berkati pelayanan suamiku, berkati pelayanan istriku. Beliau sedang melayani di luar, berkati supaya jadi berkat untuk orang lain. Ditopang, disupport, didoakan oleh keluarga saudara. Jadi jangan lupa melayani pertama di rumah. Yang kedua, saudara melayani di tempat mana? Di luar rumah, di mana? Di angkutan umum, di kantor, di sekolah, ya. Di mana saudara berada di luar rumah, di situ tempat pelayanan. Bukan sampai ke ujung bumi baru melayani, tidak. Dikala engkau keluar rumah berjumpa, pasti saudara akan berjumpa dengan sesama saudara. Beri pelayanan untuk mereka. Ya, Alkitab katakan kalau kamu beroleh Roh Kudus, ya, kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi sesudah di rumah, keluar rumah, disitulah tempat pelayanan. Di situ tempat pelayanan. Jadi berkat dalam komunitas, teamwork saudara, teman-teman kerja saudara di kantor. Jadi berkat untuk teman-teman sekolahmu. Jadi berkat teman-teman kuliahmu. Jadi berkat mungkin di marketplace saudara, di pasar, di mana engkau jualan mungkin. Di mana saja engkau jumpa dengan sesama. Saudara yang kekasih, lalu kalau lebih jauh saudara bisa ya menjadi pelayan Tuhan. Ada ayat berkata begini, saudara. Kalau kamu mau bikin perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh yang gak bisa balas sama saudara. Apa artinya ini? Ini artinya lokasi, ya, sasaran pelayanan kita. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Lebih jauh saudara harus mencari orang-orang yang miskin. Lebih jauh saudara harus mencari orang-orang cacat. Ya. Lebih jauh harus mencari saudara orang-orang lumpuh, orang buta. Ini pelayanan yang lebih jauh. Setelah kita jadi berkat di rumah, setelah kita jadi berkat di sekolah, di kantor, di tempat pelayanan kita, di mana kita berdiri, bekerja, berkarya. Sesudah itu ada tempat yang lebih jauh. Cari orang miskin. Saudara punya apa? Ya, harus punya usaha mencari ya target pelayanan. Orang miskin. Siapa orang miskin? Apakah berarti orang miskin keuangan? Di dalam Injil Matius pasal 5 berkata, Bapa, ya, berbahagialah orang, coba kita lihat saja ya, Injil Matius pasal 5. Kita melihat di situ. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita lompat pada ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bukan hanya miskin keuangan, tapi yang orang miskin yang lapar dan haus, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang miskin orang yang perlu kekayaan rohani firman Allah. Target pelayanan saudara, cari mereka yang miskin kekristenan mereka. Mereka lapar dan haus firman Allah. Layani mereka.
Saudara sudah perlengkapi diri dengan firman, bukan? Layani mereka yang lapar dan haus akan firman Allah. Saudara yang kekasih, apakah sasaran ini sudah menjadi sasaran pelayanan saudara? Betul, kita datang berkumpul berbakti, itu puji Tuhan. Tapi bukan cuma di sini. Keluar cari orang-orang yang lapar dan haus akan firman Allah. Saudara yang kekasih, kita jadi berkat di sana. Kita share firman di sana. Ya. Saudara bisa share firman di WhatsApp saudara. Ya, di Facebook saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saya ingin kita menggunakan juga media sosial ini untuk apa? Memberkati orang-orang yang perlu Injil Yesus Kristus. Sehingga ada online service. Nanti kita mau tambahkan dengan ya, bukan hanya online service saja kebaktian secara online, tapi ya doa-doa pagi, ya pelayanan doa syafaat lewat medsos. Saudara yang kasih, memberkati orang yang miskin. Orang cacat, apakah orang cacat? Orang cacat adalah orang yang hidupnya bercacat celah. Cacat. Saudara bisa beri arti orang cacat. Saya rasa saudara tahu yang bercacat celah, yang hidupnya belum murni, belum kudus, masih berdosa, cacat. Yesus sedang membentuk gereja menjadi gereja sempurna, tidak bercacat celah. Jadi manusia masih banyak yang bercacat celah. Itu sasaran penginjilan saudara. Mereka Kristen tapi masih cacat. Layani mereka supaya mereka ya bisa mengeliminasikan dosa-dosa mereka. Belenggu dosa yang masih mengikat mereka. Yesus dikatakan firman Allah, Yesus diurapi, Roh Kudus ada di atasku. Untuk apa? Membebaskan orang tawanan, membebaskan mereka yang terbelenggu oleh apa? Dosa. Orang Kristen, tapi enggak setia berbakti kepada Tuhan. Setianya ke dunia gelap, dunia malam. Ada banyak. Seorang ibu bersaksi, dia dimenangkan oleh suaminya. Dia Kristen sejak lahir, tapi setelah menikah suaminya menangkan dia dari Kristen dunia malam menjadi Kristen ya hidup terang dalam Yesus melayani Tuhan. Saudara yang kasih, orang cacat target pelayanan kita semua. Lihat mereka yang berdosa, tolong supaya mereka keluar daripada belenggu dosa mereka. Tugas Yesus yang ada dalam Injil Lukas, saudara buka Injil Lukas, kita lihat bersama ya. Kita melihat Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Ini tugas Yesus waktu Yesus hidup. Dan tugas itu sekarang beralih kepada saya dan saudara. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan tadi, di mana kita melayani sasarannya orang-orang yang cacat. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sudah tadi kan kita udah bahas orang miskin yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Sekarang saudara dan saya memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, Bapa telah mengutus Yesus, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tugas Yesus. Yesus sudah selesai dengan tugasnya. Saya dan saudara belum selesai. Ya, kita melihat tadi bahwa kita diutus Tuhan
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang yang ditawan oleh apa? Oleh dunia, oleh setan, oleh kehidupan berdosa. Tugas saudara saya, di situ sasaran penginjilan kita. Bebaskan mereka. Orang yang tertawan dengan narkoba, dengan miras, dengan minuman-minuman keras, dengan perjudian. Ya. Orang yang ditawan dengan kehidupan, penyelewengan kehidupan seksual. Tugas saudara saya, nggak gampang saudara. Kita perlu perlengkapan yang luar biasa. Dan kita menjadi besar kekuatan rohani kita. Iman kita, kasih kita. Sehingga mereka yang perlu lawatan Tuhan, Tuhan pakai kita melawat mereka. Haleluya saudara. Saudara mengerti bahwa kita punya tugas yang banyak dan besar? Oh saudara, kita banyak tugas di dunia ini. Ya. Banyak tugas. Kalau saya dan saudara masih ada, karena kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi hari siang. Malam akan datang, seorang pun tidak dapat bekerja. Saudara, Yohanes 15 ayat 16. Coba saudara melihat. Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan begini. Yohanes 15 ayat 16. 15 ayat 16. Oke, kita melihat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa ayat firman katakan? Tuhan yang memilih saudara dan saya. Untuk apa? Untuk pergi. Di mana engkau pergi? Di dunia ini. Di tempat kita berpijak ini. Pergi untuk melayani, menghasilkan buah. Buah yang terutama ini yang paling tinggi nilainya adalah jiwa-jiwa yang bertobat, disucikan, diselamatkan. Tugas saudara menghasilkan itu loh, jiwa-jiwa yang bebas dari dosa. Jiwa-jiwa yang akhirnya yang miskin itu menjadi kaya dan firman Allah. Menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat, yang menghilangkan cacat-cacat kehidupan atau menghilangkan dosa-dosa yang menawan dan mengikat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan juga orang miskin, orang cacat, orang buta. Yesus juga diurapi untuk menolong orang buta, mencelakan orang buta. Buta ini bukan hanya sekedar buta fisik. Buta fisik mungkin sampai meninggal dia tidak bisa melihat. Tapi buta di sini berbicara tidak punya visi. Saudara tolong sesama jemaat yang tidak punya visi. Bagi visi saudara. Ada orang-orang buta, orang-orang Kristen yang buta. Mereka perlu dicelakan mata. Hidup ini harus punya visi. Apa yang saudara mau buat di dalam hidup kita yang lewatnya buru-buru, sebentar saja lewatnya. Tidak lama. Ada masuk berita di WhatsApp seorang ibu, dia bilang Tuhan cuma hanya mempercayakan 27 tahun putra laki-lakinya. Cuma 27 tahun. Dan dia mengalami kanker batang otak dan dia meninggal. Saya baca itu di grup, saya sambung. Hidup ini berlalunya buru-buru. Lalu hidup yang buru-buru ini artinya singkat. Kita mau buat apa di dalamnya? Sekarang masih siang. Satu waktu malam akan tiba untuk semua orang. Tidak dapat kita bekerja lagi. Sekarang siang cari orang-orang yang miskin, cacat, buta, yang gak punya visi. Bagi visi saudara. Tolong mereka supaya menemukan panggilan mereka. Mereka juga punya visi yang sama untuk kerajaan sorga jadi besar di muka bumi. Ya, saudara yang kekasih, sasaran berikutnya juga Alkitab bilang orang-orang lumpuh. Orang-orang lumpuh adalah orang-orang yang tidak berbuat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Halo, tugas saudara saya, aktifkan kelumpuhan mereka. Ya. Saudara tolong mereka yang tidak melakukan apa-apa menjadi orang Kristen yang berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Halo, ada amin? Yang semangat dong, amin.
Ya, tolong mereka supaya semua jemaat aktif bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Semua orang Kristen dimanapun saudara berada, engkau aktif bekerja, ya, melebarkan kerjaan sorga di muka bumi ini. Saudara yang kekasih, lalu pertanyaan berikutnya yang terakhir, apa sih pelayanan itu? Pelayanan adalah pemberian diri. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan menetapkan kita untuk pergi melayani, kita harus bilang, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya atas panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu, pelayanan itu pemberian diri. Seberapa keras suara panggilan kalau saudara enggak mau jawab ya, enggak memberikan diri saudara untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, diri Tuhan untuk dunia, enggak jadi pelayanan itu. Tapi kalau saudara bilang, ya Tuhan ini aku, utus aku, ada pemberian diri, jadi pelayanan itu. Saudara yang kekasih, mari kita semua, kita yang ada di akhir zaman, ayat pokok kita, anak manusia datang untuk melayani dan memberi nyawa untuk tebusan banyak orang. Memberi nyawa untuk tebusan banyak orang itu hanya bagian Yesus. Tapi untuk melayani, itu bagian saya dan saudara yang harus dikerjakan sekarang ini. Perlengkapilah diri saudara dan firman dengan Roh Kudus, dengan pengalaman-pengalaman kemenangan. Dan tolonglah sekitar saudara yang banyak persoalan hidup. Tolong mereka. Sekarang ini waktunya. Cari mereka yang perlu firman, perlu kelepasan dari dosa, perlu untuk mempunyai visi. Mereka tidak buta lagi. Mereka menjadi melek seperti kita semua, melihat ada tugas tanggung jawab besar di pundak kita, melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tuhan tolong kita semua. Kita sambut firman Allah, kita lakukan firman Allah, kita dapat menyenangkan Tuhan dengan pelayanan-pelayanan kita. Kita menjadi mitra kerja Roh Kudus. Kita dapat banyak kesempatan untuk pelayanan karena kita menciptakan kesempatan pelayanan itu. Supaya lebih banyak orang dilawat dan dijamah Tuhan lewat saudara, lewat saya. Tuhan berkati kita semua. Kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami sudah boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kembali Tuhan, diajar Tuhan untuk kami melayani lebih sungguh lagi Tuhan, melayani Engkau, melayani sesama dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, kami juga diberikan kemampuan, diberikan
kekuatan Tuhan di dalam kami menjalani setiap apapun Tuhan yang menjadi kehendak Engkau Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan juga kami masih diberikan kesempatan Tuhan dalam kondisi tubuh sehat, tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami Tuhan. Kami boleh beribadah dengan nyaman pada siang hari ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk kembali beribadah minggu depan, semua Tuhan dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan juga kami kembali berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada Tuhan, baik dalam pelayanan di gereja ini Tuhan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan wanita, pelayanan apapun juga Tuhan yang sedang kami jalankan Tuhan. Engkau yang sendiri Tuhan yang tercampur tangan Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu, pelayanan kami juga boleh memberkati Tuhan setiap orang-orang yang kami layani Tuhan, sehingga semuanya Tuhan juga kembali kepada kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap perjalanan bangsa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati Tuhan setiap pimpinan kami dalam setiap apapun Tuhan yang sedang mereka rencanakan Tuhan dalam pemerintahan mereka, baik dalam masalah-masalah yang terjadi dalam negara kami Tuhan, bencana alam atau apapun juga Tuhan yang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan pernyataan Tuhan, setiap pimpinan negara kami boleh diberikan hikmat, boleh diberikan segala pelayanan yang terbaik Tuhan, sehingga kami sebagai warga negara Indonesia Tuhan boleh mendapatkan kenyamanan, boleh mendapatkan keamanan, damai sejahtera Tuhan dalam kami hidup negara ini Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan supaya semuanya Tuhan, presiden kami sampai tingkat terendah juga Tuhan, juga dalam mereka memimpin Tuhan, juga didasari oleh rasa takut akan Tuhan, didasari oleh setiap hati yang mulia Tuhan, hati yang tulus, sehingga mereka boleh memimpin negara ini Tuhan, memimpin setiap pemerintahan yang ada Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan Ibu Gembala, supaya semuanya Tuhan juga boleh berlangsung dengan baik. Kami yakin Tuhan Kau yang memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi Ibu Gembala kami, supaya dalam pelayanannya mereka dimanapun Ibu Gembala melayani Tuhan, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan pulang Tuhan pada siang hari ini. Engkau juga yang sertai Tuhan, kemanapun kami pulang di jalan Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka, jauh dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit apapun Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat tinggal kami, tempat tujuan kami semua dalam kondisi yang selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, dan kami selalu berdoa minta syukuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
Dia sudah hidup bagi kita semua.